Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit." Di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu sudah terbukti, bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus wafat, kemudian dikuburkan, kita akan lihat dan kita akan simak di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 57 sampai ayat 61. Di situ dicatat tentang Yesus dikuburkan. Setelah Yesus dikuburkan, kemudian Tuhan Yesus dijaga. Kubur Tuhan Yesus dijaga. Dapat kita lihat dan kita baca bersama-sama dalam kitab Injil Matius 27 ayat 62 sampai ayat yang ke-66. Saya akan bacakan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kubur Yesus harus dijaga? Ya, karena orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, mereka sangat takut dan khawatir. Ya. Jangan sampai mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, walaupun kubur itu dijaga dengan ketat, tetapi
programnya Allah Bapa tidak bisa dihalangi, tidak bisa ada yang bisa menggagalkan dari pihak manapun. Maka pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus hidup. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga sampai ayat yang 10. Di situ dicatat dengan jelas bagaimana proses kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paskah yang kita rayakan adalah merupakan hari kemenangan di mana Tuhan Yesus telah menang dari kuasa maut dan Tuhan Yesus hidup. Paskah yang kita rayakan bukan merupakan salah satu adat, bukan merupakan salah satu tradisi, tapi Paskah mempunyai sebuah makna, yaitu bahwa kuasa kebangkitannya akan membangun dan membangkitkan semangat kita. Dalam kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, dengan ayat ini kita mengerti bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu akan menopang kita untuk kita tetap bisa berdiri tegak dan tidak goyah untuk menghadapi akhir zaman. Maka dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ya, di sana dikatakan demikian. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Puji Tuhan. Inilah Bapak Ibu, firman Allah mengatakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Pada saat pagi hari ini, firman Allah bisa memberikan semangat, kekuatan baru bagi kita semuanya. Bapak Ibu, meskipun pada hari-hari ini tidak sedikit orang yang meragukan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, hendaknya kita katakan bahwa Yesus itu hidup. Yesus hidup untuk menjamin kehidupan kita di hari-hari
yang akan datang. Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal untuk melaksanakan rencananya. Karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang hidup. Maka Bapak Ibu, Tuhan akan menasihati manakala kita sedang lalai. Tuhan akan menuntun kita manakala kita sedang tidak berdaya. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita manakala kita sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Demikianlah bahwa Paskah akan membawa kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Dan setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama tunduk diri di hadapan Allah. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan berita kesukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Allah yang Maha Besar, dengan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Kami semua bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini yang dapat memberikan kekuatan, semangat baru untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang akan datang. Maka pada saat pagi hari ini kami semua datang kepada Engkau, menyerahkan kelangsungan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan memegang kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Itulah sebabnya pada saat ini kami menyerahkan seluruh anggota jemaat ke dalam tangan Engkau, masing-masing pribadi, keluarga, rumah tangga. Tuhan berkati. Pada saat pagi hari ini saya berdoa, jikalau ada di antara jemaat Tuhan yang sekarang ini sedang mengalami lemah, tawar hati, letih lesu, berbeban berat, ujian cobaan, maka Allah akan memberikan kemenangan buat mereka semuanya. Kekuatan baru Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan mungkin ada di antara yang sekarang sedang sakit, Allah akan jamah sembuhkan bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan memberkati setiap keluarga rumah tangga, pekerjaan pencarian mereka diberkati, baik pegawai negeri, baik karyawan, baik wirausaha, petani, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan sampai kepada anak-anak yang masih sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, diberkati mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Demikian Tuhan pada saat ini, doa ini kami panjatkan dengan syukur dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu bisa mengangkat kedua belah tangan. Dan sekarang Bapak Ibu akan terima berkat Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kekuatan serta persekutuan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dari hari ini hingga hari Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.